Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Bagja. Pada tutorial kali ini, saya menyajikan bagaimana data disimpan di dalam database. Saya menggunakan Firebase Cloud Real-Time Database. Sedikit penjelasan mengapa kita perlu menyimpan data dalam database. Pada tutorial Recycler View, kita membuat aplikasi entry data serta menampilkan data tersebut di dalam Recycler View. Nah, pada saat kita selesai dan keluar dari aplikasi, data tersebut hilang. Dan pada saat kita masuk lagi ke aplikasi, kita harus entry ulang. Agar data tidak hilang pada saat keluar dari aplikasi, maka kita perlu mengamankan data tersebut. Kita perlu tempat penyimpanan, kita sebut database. Database ini bisa berada di lokal handset itu sendiri. Salah satu contoh adalah menggunakan SQLite, yang artinya hanya handset yang bersangkutan saja yang bisa mengakses data, atau database tersebut bisa disimpan di lokasi di luar handset sehingga bisa diakses oleh handset yang lain. Sebagai contoh, kita bisa menempatkan database kita di hosting atau di cloud, sehingga dengan pengaturan tertentu user-user lain bisa mengakses data tersebut setiap saat dan dimanapun user itu berada. Di tutorial kali ini, saya menggunakan Cloud Firebase yang dimiliki oleh Google dan data ditampilkan menggunakan Recycler View. Nah, jika sahabat mengikuti tutorial tentang Recycler View, maka sebenarnya kita tinggal melakukan sedikit penambahan atau modifikasi sehingga aplikasi bisa berfungsi seperti yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan demo aplikasi. Ada dua halaman, halaman entry data dan halaman tampilan data. Modifikasi dari aplikasi Recycler View sebelumnya adalah pada halaman entry kita tambahkan tombol dinamai View Data, yaitu untuk melihat data dengan berpindah halaman ke halaman tampilan data. Serta memindahkan Recycler View yang tadinya berada di halaman entry ke halaman tampilan list user. Oke, kita mulai dengan buka aplikasi tutorial Recycler View. Kita lihat bagian bawah di mana pada saat kita menginsert ke Recycler View. Nah, ini dia. Kita tidak perlu, maka kita hapus saja karena ini akan dipindahkan ke halaman tampilan data. Kemudian array list pun kita hapus. Dan Rec View alias dari Recycler View ini pun kita hapus. Oke, setelah ini adalah kita karena akan menggunakan Cloud Firebase, maka kita masuk ke Google melalui Chrome. Kemudian kita ke Firebase Console. Di sini kita akan membuat project untuk nanti menyimpan database. Kita namai projectnya adalah tutorial Firebase Real-Time DB, singkatan dari database. Kemudian continue. Untuk Google Analytics kita tidak usah gunakan karena kita hanya latihan saja. Nah, biarkan proses berlangsung untuk membuat project di Firebase ini.
kita lihat di sini ada 3 opsi untuk operating system, iOS, kemudian web, dan juga Android. Tentunya kita akan pilih Android. Di sini diperlukan ID dari aplikasi itu sendiri. Kita balik ke aplikasi, kemudian di Gradle level aplikasi, di situ ada ID aplikasi. Nah, ini kita kopikan. Dan kita paste di sini sebagai ID. Nah, alias nama itu kita sesuaikan saja. Setelah ini adalah kita mendownload file konfigurasi. Nah, file konfigurasi ini adalah file untuk nanti mengkonfigurasi koneksi antara aplikasi kita dengan Firebase ini. Nah, ini dalam struktur JSON, jadi dikatakan sebagai file JSON ya, JavaScript annotation. Kita copy atau kita cut. Nah, di sana kemudian kita masuk ke struktur view dari project. Nah, di bawah app, subdirectory app, kita buka. Nah, kita pastekan di sana. Kita paste. Tapi tentunya kita harus cek dulu namanya. Ini namanya ada akhirannya, kita hapus. Kita refactor. Ini secara teknis sebenarnya sudah terhubung ya. Hanya kita ada tambahan-tambahan. Lanjut saja. Pertama adalah tambahan untuk konfigurasi untuk level project Gradle-nya. Ini yang atas adalah project Gradle. Kopikan di Gradle projectnya juga, yaitu ya di bawah sini. Kita kopikan. Sebenarnya setelah ini kita bisa sinkronisasi, tapi lebih baik kita sinkronisasi bersamaan nanti, karena ada yang kedua adalah kita harus mengcopy juga konfigurasi level aplikasi di Gradle aplikasi. Ada 3 file di sana. File pertama kita lihat. Nah, kalaupun sudah ada, kita tidak usah mempastekan lagi. Ya, ini sudah ada, sehingga kita tidak usah mempastekan. Nah, kemudian file yang kedua itu kita kopikan mengenai Google Service. Nah, Google Service ini belum ada, kita pastekan maksud saya di bawah. Dan kemudian file ketiga itu adalah platform dari Firebase, yaitu BOM. BOM itu Bill of Material. Kita kopikan itu di bawah dependensi. Jadi di sini dependensi kita paste di sana. Baru kita bisa lakukan sinkronisasi seperti yang diarahkan oleh Google sendiri. Kita sinkronisasi dan biarkan Gradle itu membentuk atau membangun konfigurasinya. Oke, selesai. Kita balik lagi ke Google. Kemudian kita selesai juga dan kembali ke konsol. Ini sudah terhubung secara teknis, tetapi database kita harus bentuk dulu, kita harus bikin dulu. Di sana ada, di sebelah kiri ada menu real-time database. Kemudian create database, kita klik. Nah, di sini ada pilihan di mana nanti diletakkan database-nya. Ada 2 opsi, yang pertama di US, yang kedua di Belgia. Tapi Belgia masih versi beta, jadi kita di US saja ya.
pada saat set awal itu defaultnya adalah lock itu artinya bahwa database tidak bisa dipakai, artinya tidak bisa diakses. Itu untuk production, tapi kita kan sedang bukan di production. Oke. Nah, di sini database sudah siap. Nah, kalau kita bisa cek juga rule-nya di sana, maka kelihatan bahwa setiap orang bisa akses ya. Oke, selesai. Kita balik lagi ke aplikasi. Kemudian ada beberapa setting tambahan untuk mempergunakan database, real-time database di Firebase tersebut. Di menu tool ini ada Firebase, kemudian paling atas itu ada Firebase untuk real-time database. Nah, itu kita sebenarnya sudah terhubung secara teknis. Untuk menggunakannya, kita harus menggunakan juga dependensi untuk real-time database. Kita accept, kemudian otomatis Gradle akan membentuk sendiri. Ini sudah selesai dan dependensi sudah tersusun secara benar, maka kita siap untuk menggunakan database tersebut, apakah untuk kebutuhan entry atau mungkin nanti ada delete atau mungkin ada update, kita bisa lakukan. Kembali kita ke aplikasi, ke posisi di mana data user object sudah terisi. Di sana kita akan mengirim data yang sudah terdapat pada data user object ke Firebase real-time database. Kita deklarasikan dulu database reference dengan alias ref, kemudian kita instantiate Firebase-nya yaitu dengan firebase.getInstant.getReference. Kemudian path-nya kita bikin saja user. Kemudian kita buat ID yang unik untuk membedakan record satu dengan yang lainnya. ID ini dibuat oleh Firebase itu sendiri dengan command push, kemudian kita tangkap nilai stringnya untuk jadikan ID yang unik yang nantinya sebagai child atau anak dari path yang kita set. Kita siapkan string dengan nama pushKey, kemudian ref.push.getKey. Kita melepaskan stringnya. Untuk insert ke database-nya, maka kita panggil ref. Karena kita sudah mendefinisikan string pushKey, kita masukin sini adalah child pushKey dot, baru di sini set value, dan value yang diisikan adalah value dari data user yang sudah terisi. Kemudian untuk memonitor keberhasilan, maka kita bisa tambahkan .add on complete listener, dalam kurung adalah new on complete listener. Di sini ada metode dengan parameter task. Nah, kita bisa memonitor task ini dengan kondisi if task.is successful. Adalah mengeluarkan toast atau pemberitahuan kepada user bahwa data berhasil diinsertkan. Kita pun bisa menjaganya kalau tasknya tidak berhasil, unsuccessful, maka kita memberi pemberitahuan kepada user bahwa data gagal diinsertkan. Kemudian jika kita berhasil, data sudah masuk, maka kita melakukan clear data entry-annya, yaitu dengan cara kita kasih blank terhadap masing-masing edit text input tersebut.
insert ke Firebase kita sudah selesai. Kita bisa lakukan pengujian untuk mengetahui berhasil atau tidaknya insert ke Firebase. Saya menggunakan handset Xiaomi Pocophone dengan Android 10. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat dulu di Firebase-nya. Kita buka. Ini masih kosong kelihatan. Jogja, kemudian Bandung. Dan nomor telepon. Kita klik simpan. Nah, ini ada pesan berhasil. Kemudian memang di real time database ini pun sudah muncul. Kita cek. Nah, ini adalah nomor key yang kita create. Nah, datanya adalah sama. Kita coba juga untuk masukin data yang kedua. Oke, kita klik simpan. Data yang kedua muncul dengan data benar seperti yang dientrikan. Mungkin kita coba satu lagi ya. Oke, pesan berhasil, data muncul juga di Firebase dengan ID yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menginsert data ke dalam Firebase Real-Time Database. Untuk kemudian kita akan menampilkan data tersebut di Recycler View yang nanti kita akan buat di halaman list user. Namun karena waktunya yang sudah terlalu lama, saya akhiri dulu tutorial ini dan bersambung ke bagian yang kedua yang akan membahas bagaimana cara membaca data dari Firebase yang kemudian ditampilkan di Recycler View. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan masukkan komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di tutorial Firebase Real-Time Database bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.